Nah, yang perlu diingat, note yang merah-merah ini adalah closing statement. Closing statement di paradigma kuantitatif maupun kualitatif itu harus bagus. Jadi apa yang ingin kalian teliti itu terlihat gitu di paragraf terakhir latar belakang itu. Jadi penelitian ini berusaha untuk menjawab bla 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 bla. Itu di paradigma deduktif maupun di induktif itu sama, teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Destina Delicia Mujahidah di channel Emak Bangsa. Kali ini kita akan membahas lagi-lagi tentang skripsi, tetapi kita langsung menjurus ke pembahasan per bab gitu ya. Per bab dalam skripsi, bab 1, bab 2, bab 3, bab 4 dan juga bab 5 insya Allah nanti. Akan kita bagi beberapa termin dalam setiap bab karena mengingat memang waktunya yang cukup terbatas. Kemudian ada lagi, ketika teman-teman mau memulai melakukan riset dengan paradigma deduktif dari umum ke khusus, ini bisa teman-teman lihat. Contohnya adalah kita menggunakan pembahasan yang cukup famous saat ini, yaitu tentang COVID-19. Jadi pembahasan dari umum ke khusus itu dimulai dari bagaimana COVID-19 di dunia internasional, kemudian mengerucut lagi di Asia Tenggara misalnya, atau di tempat dengan iklim tropis misalnya, kemudian mengerucut lagi di kota-kota besar seperti apa, kemudian mengerucut lagi nanti di Jakarta misalnya, atau di Semarang misalnya, atau di Jawa Tengah misalnya yang saat ini sedang PSBB diberlakukan, itu seperti apa. Nah, mengerucut ke situ itu yang akan kita teliti seperti apa. Jadi bayangkan kalau deduktif itu dari umum ke khusus gitu. Jadi dari dunia internasional, kemudian nasional, kemudian masuk regional gitu ya, masuk ke regional, kemudian yang terakhir adalah case gitu ya. Case di tempat kita berada, di tempat yang ingin kita teliti itu seperti apa. Nah, kemudian untuk metode kualitatif sendiri gimana dong? Berarti kan biasanya yang digunakan adalah piramida atau segitiga gitu ya, bukan yang terbalik. Jadi dari yang khusus ke yang umum itu seperti apa. Nah, terus gimana dong kalau penelitian kualitatif? Penelitian kualitatif katanya latar belakangnya harus induktif, harus dari segitiga, mengerucut dari case kita, kemudian dapat dibuat rekomendasi atau policy implication gitu. Nah, oke. Untuk riset kualitatif itu harus memenuhi kriteria 5 ini gitu ya. Bukan berarti itu tidak boleh ada di kuantitatif ya, tetapi paling tidak kualitatif harus punya ini gitu ya. Yang pertama adalah cari fenomena terkini yang sering diperbincangkan. Karena apa? Riset-riset kualitatif itu biasanya riset-riset yang mendalam, dan ketika itu tuh masih hot-hotnya diperbincangkan, data kita itu insya Allah akan lebih deep gitu daripada riset yang memang itu temanya sudah berlalu sangat jauh. Otomatis ingatan informan tentang hal itu akan cenderung lebih sedikit atau berkurang gitu. Walaupun mungkin memang terlepas dari case-case seperti perceraian, perselingkuhan, itu kan memang diingat oleh individu. Beda lagi gitu teman-teman ya. Itu yang pertama. Tapi perlu diingat, kuantitatif juga kalau bisa cari fenomena atau tema skripsi yang itu juga up to date, yang memang itu nggak ketinggalan zaman, dan itu bukan variabel jenuh teman-teman. Sekarang saya banyak sekali tuh ngebahas tentang motivasi belajar, ngebahas tentang prestasi akademik. Itu udah banyak banget. Kalian harus cari keunikannya itu apa yang membedakan riset kalian dengan riset terdahulu, riset-riset sebelumnya. Nah, itu baru bisa didapat kalau teman-teman itu sudah melihat di lapangan. Apa bedanya nih? Kamu udah baca teori dan melihat di lapangan, apa yang membedakan riset kamu dengan riset-riset yang lain gitu ya teman-teman ya. Itu sebenarnya kelebihan lain kalau kita itu melakukan preliminary study gitu ya. Nah, sebenarnya riset kualitatif itu tidak melulu harus menggunakan paradigma induktif, bisa juga dengan deduktif gitu. Tetapi memang umumnya kalau kualitatif itu adalah induktif, dari khusus ke umum, menghasilkan policy implication itu gitu. Nah,
Kemudian teman-teman yang perlu diperhatikan untuk kalian yang ingin melakukan riset kualitatif adalah bagaimana kalian bisa mempersuasi bahwa riset ini penting untuk dilakukan, urgensinya apa. Dan itu akan terlihat ketika kalian sudah menemukan gap antara apa yang terjadi di lapangan dengan teori-teori yang sudah ada sebelumnya, yang itu tidak bisa menjelaskan apa yang terjadi di lapangan. Gitu loh teman-teman. Susah ya kualitatif. Kuantitatif juga susah, tetapi perlu kalian ingat bahwa kualitatif kah, kuantitatif kah itu nggak ada masalah gitu. Yang penting kalian dapat fenomenanya dulu, yang penting kalian punya permasalahannya dulu, masalah penelitiannya dulu apa. Nah, kuantitatif atau kualitatif itu hanya alat untuk mempermudah kalian dalam menyelesaikan masalah itu, dalam membuat riset itu, gitu ya teman-teman ya. Jadi banyak banget nih kemarin teman-teman yang salah, Bu, saya pengen riset kuantitatif, saya pengen riset kualitatif, tapi fenomenanya kalian itu tuh nggak cocok sama metodenya. Misalkan nih teman-teman mau melakukan riset tentang loyalitas terhadap perusahaan gitu, tetapi itu tuh bisa membuat informan bahaya kedudukannya di perusahaan itu. Kalau kalian meneliti dengan kualitatif, otomatis akan susah. Karena apa? Kalian akan membangun kedekatan personal. Ketika kalian pembangunan raportnya itu nggak bagus sama mereka, otomatis mereka tidak akan memberikan informasi yang dalam ke kalian. Dia tidak akan bisa deep ke kalian. Ya, yang cocok adalah dengan survei, kuesioner ke mereka gitu. Yang kita memang tidak begitu dekat, tidak membangun kedekatan secara personal dengan mereka. Akhirnya mereka akan, dan namanya yang akan anonim, itu akan mempermudah mereka untuk menjawabnya dengan jujur gitu. Jadi permasalahannya itu bukan di kuantitatif atau kualitatifnya teman-teman, tetapi fenomena apa yang ingin kalian teliti, kemudian pisaunya gitu ya, itu adalah metode itu. Misalkan kalian mau masak rendang, kalian pakai pisaunya itu adalah pisau sayur, ya bakalan lama. Kalau kalian mau nebang pohon gitu, kalau kalian mau nebang pohon, kalian pakai silet, iya bakalan 50 tahun baru bisa itu pohon tumbang gitu loh. Tapi kalau kalian pakai gergaji teman-teman, kalian pakai gergaji buat apa tuh namanya, tebang pohon, ya cepet gitu. Tapi kalau kalian pakai gergaji itu buat motong sayur, aduh Masya Allah, jadi apa itu nanti telan kamu kan, gitu loh. Jadi tergantung fenomenanya teman-teman. Metode itu belakangan, judul itu belakangan. Yang penting fenomenanya kalian dapat dulu, gitu loh. Nah, yang perlu diingat, note yang merah-merah ini adalah closing statement. Closing statement di paradigma kuantitatif maupun kualitatif itu harus bagus. Jadi apa yang ingin kalian teliti itu terlihat gitu di paragraf terakhir latar belakang itu. Jadi penelitian ini berusaha untuk menjawab bla 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 bla. Itu di paradigma deduktif maupun di induktif itu sama teman-teman gitu ya. Jadi harus ada closing statement itu. Nah, ini adalah gambar piramida induktif gitu. Yang pertama adalah preliminary study. Jadi aku mendapatkan di lapangan tuh seperti ini gitu. Kemudian penelitian sebelumnya itu mengatakan apa tentang hal itu. Kemudian teori apa yang kalian gunakan, teori secara garis besar aja gitu. Jadi nggak perlu yang deep. Yang deep itu nanti akan kalian gunakan di bab 2 gitu. Kemudian yang terakhir adalah policy implication-nya itu apa yang bisa kira-kira kalian berikan, kalian kontribusikan untuk pembuatan kebijakan misalnya. Tapi nggak perlu kalian harus berpikir sampai berat banget teman-teman. Tetapi ini riset ini tuh diharapkan bisa menjawab ini, mengisi kekosongan ini di teori gitu loh teman-teman ya. Jadi dimulainya adalah dari preliminary study dulu, atau dari fenomena yang ingin kalian gali, kemudian masuk ke penelitian-penelitian terdahulu, kemudian masuk ke teori-teori yang akan kalian gunakan secara garis besar saja, karena ini masih bab 1. Kemudian yang terakhir adalah tentang policy implication, apa yang bisa kalian beri untuk mengisi kekosongan teori yang sudah ada gitu ya. Oke, cukup sekian sedikit pembahasan tentang bab 1, bagaimana rule untuk membuat latar belakang di bab 1 gitu ya. Nah, kemudian rumusan masalah itu adalah
pertanyaan penelitian kamu itu ingin menjawab apa, tujuan penelitiannya kalian turunkan dari rumusan masalah gitu ya teman-teman. Nah, mungkin cukup sekian video kali ini. Jika teman-teman merasa bahwa video ini bermanfaat, boleh like, share, dan juga subscribe. Kita akan lanjut next video membahas tentang apa yang harus kita perhatikan di bab 1 dan juga kesalahan-kesalahan apa yang biasa terjadi di penulisan bab 1 gitu ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.